Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga yang adalah Bincang Sehati. Ya, pemirsa Bincang Sehati jantung. Pasti kita juga semuanya sudah tahu ya, jantung ini menjadi organ yang sangat penting dalam tubuh kita untuk memasuk oksigen dan juga nutrisi ke seluruh jaringan tubuh. Makanya menjaga kesehatan jantung ini menjadi sangat penting. Karena bila terjadi gangguan kesehatan pada jantung ini bisa fatal akibatnya. Salah satu penyakit yang harus kita waspadai dari jantung adalah henti jantung. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu waspada henti jantung. Namun sebelum kita ngomongin tentang apa itu henti jantung, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa olahraga yang kabarnya ini baik untuk kesehatan jantung kita. Kita lihat yang pertama ya. Jalan cepat. Nah, jalan cepat. Kita tahu ya pemirsa bahwasanya kalau namanya jalan ini baik untuk kesehatan tubuh kita gitu ya. Apalagi kalau mungkin jalannya pas lagi pagi gitu ya, karena sinar matahari juga seperti itu. Nah, jalan cepat menjadi salah satu olahraga yang direkomendasikan untuk kesehatan jantung kita. Kalau mungkin kemarin-kemarin kita jalan cepat, ambillah katakan kita lagi di Jakarta gitu ya, ke GBK atau yang lain sebagainya. Sekarang nggak usah jauh-jauh deh, di sekitar rumah aja kita jalan cepat gitu ya, insya Allah kita bisa sehat juga gitu ya. Salah satunya untuk menjaga kesehatan jantung kita. Oke, kita lihat olahraga yang kedua. Jogging. Nah, jogging ini mungkin jalan cepat versi agak lebih cepat lagi gitu ya pemirsa ya. Nah, jogging ini adalah olahraga yang juga pastinya simple, murah meriah, dan pastinya sangat menyehatkan tubuh kita. Salah satunya adalah organ jantung. Jadi kalau Anda memiliki masalah mungkin dengan jantung, atau Anda ingin jantung Anda terus sehat dari muda sampai tua, salah satu olahraga yang patut Anda coba yang tidak memakan banyak biaya adalah jogging. Jadi jangan lupa jogging ya. Di sekitar rumah juga nggak apa-apa, nggak usah jauh-jauh ya. Oke, kita lanjut olahraga yang ketiga. Bersepeda. Nah, ini dia. Di masa pandemi ini memang salah satu olahraga yang happening, viral, trending di mana-mana adalah bersepeda, cycling gitu ya. Nah, ini menjadi olahraga yang juga direkomendasikan oleh para dokter untuk menjaga kesehatan jantung kita. Memang kalau kita ngomongin bersepeda ini menjadi salah satu olahraga, kan kita ngomongin olahraga itu ada prestasi, juga rekreasi. Nah, ini mungkin sepeda bisa rekreasi tapi juga bisa menyehatkan ya. Salah satunya adalah organ jantung kita. Jadi funnya dapat, sehatnya juga dapat gitu ya. Oke, kita lanjut olahraga yang selanjutnya. Berenang. Nah, siapa yang tidak suka berenang? Pasti banyak dari kita suka yang namanya berenang gitu ya. Berenang ini selain untuk menyehatkan juga hiburan juga gitu ya pemirsa ya. Apalagi kalau mungkin Anda dulu sebelum pandemi gitu ya, sama anak-anak setiap weekend selalu datang ke kolam renang untuk berenang sama anak-anak. Ternyata selain fun, berenang ini juga bisa membuat tubuh kita menjadi sehat. Salah satunya adalah organ jantung, karena mungkin dia bisa napas dulu gitu ya di dalam air, sehingga akhirnya ini bisa berdampak pada kesehatan jantung kita. Oke, kita lihat olahraga yang terakhir. Yoga. Nah, ini dia olahraga yang memang baik untuk kesehatan jantung kita adalah yoga gitu ya. Karena yoga ini bisa menenangkan, karena mungkin dia ada semacam sistem pernapasan yang dimana ini juga bisa berpengaruh pada bagaimana kemudian detak jantung kita supaya lebih normal gitu ya. Nah, yoga dipercaya dan juga direkomendasikan untuk kesehatan jantung kita. Oke, itu dia tadi 5 olahraga yang kabarnya baik untuk kesehatan jantung, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ada beberapa jenis olahraga yang kabarnya baik untuk kesehatan jantung. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Michael Triangto SPKO, spesialis kedokteran olahraga. Selamat pagi Dr. Michael, apa kabar? Pagi Mas Raden, Kabar baik baik. saja. Semoga terus baik dan sehat supaya terus bisa berbagi informasi baik bersama kami di Bincang Sehati ya dok ya. Oke. Amin. Oke, Dokter Michael, hari ini kita akan membahas beberapa olahraga yang baik untuk kesehatan jantung kita. Yang pertama adalah jalan cepat. Nah, seberapa efektif jalan cepat ini bisa berpengaruh pada kesehatan jantung kita ini, Dokter Michael? Ya, mungkin sebelum kita masuk ke jenis-jenis olahraga, kita harus lihat olahraga itu mempunyai dampak baik bagi kesehatan jantung
ada dua macam. Oke. Yang pertama adalah jangka pendek, yang kedua adalah jangka panjang. Jangka pendek, setiap kita berolahraga pasti akan memacu jantung kita untuk berdenyut lebih kuat, lebih banyak, dan menaikkan tekanan darah. Ya. Jadi kalau yang ada pemirsa yang mencoba olahraga setelah acara hari ini, kemudian melihat, loh kok dok bukannya saya itu jantungnya lebih baik, ini kok jantung saya berdenyut lebih cepat, saya lihat di pulse oximeter saya menjadi cepat ini. Ya, itu jangka pendeknya. Ya, setiap diberikan beban akan meningkat. Namun bila mana dilakukan terus-menerus secara terstruktur, terprogram, berkesinambungan, itu akan mendapatkan denyut jantung yang menjadi lebih lambat. Nah, ini akan menghindari terjadi henti jantung pada topik yang berikutnya. Yang berikutnya adalah kita harus melihat bahwa jalan adalah sesuatu aktivitas yang harus mampu dilakukan oleh semua orang sehat. Dengan demikian, ini adalah parameternya. Kalau kita banyak duduk, jalan pun sudah bagus untuk kesehatan jantung. Namun sekali lagi harus terprogram dengan baik. Ya, jadi tidak boleh memaksa. Ya, nah, satu hal lagi, kalau kita jalan cepat itu beda dengan jalan santai, ya, atau jalan-jalan. Ya, kenapa? Karena jalan cepat akan memaksa kita melakukan gerakan ini. Dan kita tahu lengan adalah paling dekat dengan jantung, sehingga gerakannya ini akan membuat jantung kita bekerja lebih baik, lebih teratur, dan dampaknya akan menjadi lebih sehat. Kira-kira begitu, Mas. Karena akhirnya tangan, lengan kita juga bergerak seperti ini ya dok ya. Dan ini secara otomatis nggak sih dok ketika kita jalan cepat pasti akan seperti ini? Benar. Kalau kita jalan cepat, nggak mungkin kita diam begini saja gitu ya. Jadi pasti kita akan, mau tidak mau, karena kita akan memacu ya. Itu disebut walking atau force walking. Ya. Force walking ya, jadi mau kan nggak mungkin kita jalan gini-gini ya dok ya, kayak jalan bebek dong ya. Oke dok, kita ke olahraga yang kedua dok, jogging gimana nih dok? Nah, pada saat kita sudah terbiasa dengan jalan cepat, maka kita harus pindah. Ya, karena kalau kita berolahraga harus ada prinsip progresif. Dengan demikian kita harus sedikit memaksakan diri kita supaya kita bisa naik ke level yang berikutnya. Nah, disinilah kita memulai suatu olahraga jogging. Bila mana kita sudah terbiasa, kita sudah mampu, dan kita sudah mendapatkan dampak jangka panjang, di mana nadinya menjadi lebih lambat, lebih teratur. Yang sebelumnya itu nadinya itu ada kemudian tiba-tiba hilang, ya, atau berasa kok jantung saya kok rasanya kayak stop gitu ya. Nah, itu menjadi lebih teratur. Nah, kalau sudah jalan cepatnya sudah, kita pindah ke jogging. Nah, kita akan mengalami hal yang sama. Jangka pendek itu akan menimbulkan dampak, waduh kok jadi nggak enak lagi ya. Jangan mundur. Karena selama hal itu dalam batasan, jadi lebih baik kita menggunakan suatu monitor dari denyut jantung, maka jangka panjang akan memperlambat denyut jantung dan menurunkan tekanan darah. Sekali lagi, ini adalah parameter-parameter yang baik untuk kita cek, untuk kita nilai sampai seberapa jauh olahraga yang kita lakukan benar-benar baik untuk jantung. Nah, kira-kira itu dia ya. Wih, sangat luar biasa detail sekali penjelasan dari Dr. Michael. Oke dok, kita lanjut ke olahraga yang ketiga dok. Nah, ini juga sempat beberapa kali kita bahas juga, happening banget selama pandemi dok. Bersepeda. Nah, kalau untuk jantung sendiri gimana nih dampak dari bersepeda ini dok? Ya, bersepeda adalah suatu olahraga yang sesuai dengan kaidah dari olahraga yang kita sebut aerobik. Ya, jadi intensitas ringan, gerakan berulang-ulang, dan waktu melakukannya panjang. Dengan demikian, sepeda termasuk, namun tidak boleh memaksakan diri. Ini tanjakannya banyak nih, ya, dipaksakan saja. Nah, ini yang dapat bukannya baik untuk jantung, dapat berbahaya untuk jantung. Dan
kita bersepeda, bila mana jalan cepat, jogging, itu sudah bisa kita lakukan. Jadi ini next step berikutnya lagi. Kita bisa lebih jauh. Dan hati-hati, kita tidak ada pendamping nih kadang-kadang. Nah, betul. Ya, lebih baik kita bersama dengan teman atau grup sehingga dapat selalu dijaga bila mana terjadi sesuatu. Dan harus logis, harus menggunakan perencanaan yang jelas. Salah satu teman saya yang tinggal di Prancis itu mengatakan bahwa penduduk kota dia untuk bekerja ke Monaco itu menggunakan sepeda. Wow. Mengapa? Karena jalurnya turun. Oh, oke. Dia turun, kemudian pagi-pagi itu katanya 45 menit sudah bisa sampai di tempat tujuan di Monaco. Oke. Lalu bagaimana dengan pulangnya? Tentunya akan menanjak. Betul. Tidak. Apa yang dilakukan? Dia menggunakan kereta. Sepeda dinaikkan ke kereta. Jadi dengan demikian kita tidak perlu memaksakan diri. Logika dan perencanaan yang baik itu sangat penting bagi kesehatan jantung. Kira-kira begitu, Mas. Oke, Dok, ini juga aku sempat beberapa kali baca artikel, Dok, ini ada berita ada pesepeda gitu ya, rata-rata mungkin usianya agak menuju ke lansia gitu. Ini yang akhirnya kolaps di jalan dan akhirnya sorry itu saya meninggal gitu. Gara-gara mungkin terlalu diekspos atau seperti apa ini, Dok? Akhirnya bersepeda niatnya sehat justru malah mungkin jantungnya nggak kuat seperti tadi Dokter Michael sebut atau gimana, Dok? Akhirnya malah justru meninggal gitu. Ya, yang namanya kecelakaan itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan pada siapa saja. Ya, karena itu kita harus membuat perencanaan yang baik, mencoba dulu dan jangan memaksakan. Ya, kalau sampai terjadi itu namanya kecelakaan. Tapi kalau kita tidak melakukan mencoba dulu jalurnya, terus memaksakan, ya itu masuknya adalah kesalahan kita sehingga kita mengalami gangguan kesehatan yang serius. Kira-kira begitu, Mas. Oke. Kalau berarti memang niatnya kan untuk sehat, jadi kalau bisa secara gradual gitu ya, Dok ya, secara ya bertahap deh gitu, jangan langsung diporsir banget gitu ya. Kita juga harus mengetahui kemampuan kita gitu ya, Dok ya. Oke, kita lanjutkan selanjutnya, Dok. Berenang. Nah, hubungan antara berenang dengan kesehatan jantung gimana ini, Dok? Nah, kembali lagi, step berikutnya setelah bersepeda yang masih bisa rombongan, berenang terlebih lagi dalam kondisi pandemi seperti saat ini, itu biasa. Jadi juga ada faktor bahayanya bila mana terjadi sesuatu. Karena itu sebaiknya kita benar-benar yakin kita sudah lebih sehat, dampak olahraga jangka panjang terhadap jantung kita sudah lebih baik, lakukan secara bertahap. Jangan memaksa. Kadang-kadang kalau sudah mau berenang itu saya harus 20 kali bolak-balik kolam renang ukuran Olimpik. Kalau tidak. Kalau tidak itu tidak bagus, tidak sesuai dengan program saya. Ya, tapi pada waktu kita melakukan itu dulu masih aktif sebagai marinir, tentu saja itu sesuatu yang wajar. Namun setelah pensiun, ya tentu kita harus memikirkan lebih jauh lagi batas kemampuan saya seperti apa. Dan jadi kita harus menerima kondisi kemampuan kita pada saat ini seperti apa. Jadi buat perencanaan lagi kembali. Kira-kira gitu. Oke, buat perencanaan. Intinya perencanaan yang terbaik gitu ya untuk olahraga apa yang akan kita lakukan. Oke, Dok, yang terakhir, Dok, yoga. Nah, gimana nih, Dok, hubungan yoga dengan kesehatan jantung ini, Dok? Nah, dibandingkan dengan semua yang telah kita bicarakan tadi, yoga yang tidak memiliki nilai aerobik dalam latihannya. Namun mengapa saya bisa mengatakan bahwa hal ini juga mempunyai kemampuan untuk memperbaiki jantung? Ya. Karena yang pertama adalah pada saat yoga kita tidak hanya melakukan gerakan, namun juga kita mengatur pernapasan, kita melakukan meditasi, kita melakukan juga relaksasi dan juga kekuatan otot. Nah, kalau kita bicara mengatur pernapasan seperti yang sempat Mas Raden singgung sebelumnya, cobalah bila mana jantung kita berdenyut sangat cepat habis olahraga.
Coba menarik napas dalam, kemudian ditahan selama yang kita mampu, kemudian lepaskan pelan-pelan melalui mulut. Kita hirup lagi melalui hidung, tahan selama kita mampu, buang lagi pelan-pelan melalui mulut. Itu akan memperlambat denyut jantung kita. Ini baru satu poin. Ya. Poin yang lain adalah gerakan-gerakan yoga itu melatih kekuatan-kekuatan otot untuk terbiasa dengan gerakan-gerakan yang pada waktu dalam kehidupan. Ya. Misalnya menunduk. Dalam gerakan yoga tuh ada yang gerakan headstand misalnya, ya, atau handstand, di mana kita di dalam posisi yang terbalik, dan itu kan juga melatih jantung kita dengan posisi-posisi yang tidak biasa dalam kehidupan kita. Kira-kira begitu, Mas. Oke, itu dia tadi 5 olahraga yang baik untuk kesehatan jantung kita dan sudah dijelaskan secara detail dan mendalam oleh Dr. Michael. Terima kasih Dr. Michael Triangto SPKO, spesialis kedokteran olahraga sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga jantung kita sehat dan pandemi segera usai, kita bisa kumpul-kumpul lagi bareng gitu ya Dok ya. Terima kasih Dr. Michael, saya sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi Dok. Selamat pagi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, waspada henti jantung. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Nah, untuk membahas tema kita hari ini telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Marks Roland Pergonggom Sinurat SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Eka Hospital Cibubur. Selamat pagi Dr. Marks, apa kabar? Selamat pagi dari TV, Mas Raden. Sehat. Sehat ya Dok ya. Oke Dok, hari ini kita akan membahas salah satu penyakit yang kalau kita ngomongin jantung biasanya orang taunya serangan jantung gitu ya Dok ya. Serangan jantung untuk orang awam seperti kami gitu. Nah ternyata ada lagi yang namanya henti jantung gitu. Nah sebelum kita membahas tentang apa itu henti jantung Dok, boleh mungkin dijelaskan tentang organ jantung ini seperti apa dan fungsinya untuk tubuh kita ini seperti apa gitu Dok? Ya, jadi organ jantung ini ya salah satu organ vital ya selain mungkin otak, ginjal, paru-paru. Jadi kalau mungkin orang-orang pasti udah mengerti semuanya bahwa organ jantung ini adalah organ yang pompa. Intinya dia bisa memompa darah dari seluruh tubuh dan juga menerima darah dari seluruh tubuh. Jadi mengeluarkan darah ke seluruh tubuh dan juga menerima darah dari seluruh tubuh. Untuk apa? Untuk memperdarahi organ-organ vital yang lain, baik otak, paru-paru, kemudian ginjal, dan juga otot-otot yang lainnya. Jadi ini sangat penting sekali fungsi utamanya, dan itu pun didukung oleh fungsi-fungsi yang lain. Ya, jadi ada fungsi elektrikal, fungsi listrik jantungnya, fungsi otot jantungnya, fungsi klep, ada klep seperti pintu jantungnya, fungsi pembuluh darahnya. Jadi banyak sekali fungsi-fungsi jantung untuk menyokong pompa untuk mencukupi kebutuhan organ-organ vital yang lain. Gitu. Oke. Kalau bagian-bagian di dalam jantung ini sendiri ada bagian apa saja ini Dok? Ya, secara garis besar sih mudahnya memang kalau dari dalam ya, dari dalam itu ada katup jantung. Ada katup jantung. Nah, katup jantung itu dia menghubungkan sebenarnya antara, jadi jantung itu ada 4 ruangan besar, di 2 di atas itu namanya serambi jantung, ada kiri dan kanan, lalu di bawah ada bilik jantung kiri dan kanan. Dan di antara kiri dan kanan itu ada dinding juga. Jadi tidak boleh bersatu semuanya, ada masing-masing ruangan 4. Jadi antara atas dan bawah ada klepnya, antara kiri dan kanan ada dindingnya, seperti sekat-sekat ruangan rumah gitu. Ya, jadi tidak boleh bersatu darah yang bersih dan juga darah yang kotor. Kemudian ada pembuluh darah yang menghubungkan antara bilik jantung dengan paru-paru, antara bilik jantung dengan organ vital lainnya seperti aorta dan juga pembuluh arteri pulmonal atau arteri yang menuju ke paru-paru.
gitu. Kemudian ada juga pembuluh darah yang memperdarahi atau memberi, jadi jantung juga butuh makan. Nah, butuh makanan itu adalah namanya arteri koroner ya. Mungkin semua juga udah pada paham ya bahwa ada penyakit jantung koroner gitu. Nah, itu semua didukung oleh fungsi listrik. Jadi jantung ini tidak serta-merta bergerak sendiri, dia didukung oleh ada listriknya. Jadi kalau misalnya nanti kadang-kadang kita berdebar atau kita kok nggak enak dadanya, nah itu bisa saja disebabkan oleh fungsi listriknya yang terganggu seperti itu. Oke, fungsi listrik terganggu. Ini menjadi satu dari berbagai macam faktor risiko yang bisa mengganggu kesehatan jantung pada umumnya, atau ada faktor risiko yang lain, Dok? Kalau kita berbicara tentang cara kerja jantung dan beberapa hal yang bisa menyebabkan masalah kesehatan pada jantung kita ini, Dok. Oh ya, jadi yang tadi saya sudah bilang bahwa semua yang terjadi di tubuh itu bisa kena juga ke jantung. Jadi misalnya jantung bisa kena infeksi nggak? Bisa. Jantung bisa ada tumor nggak? Bisa. Jantung bisa misalnya klepnya bermasalah? Bisa. Dan manifestasinya atau contoh yang kita rasakan bisa saja misalnya berdebar. Berdebar belum tentu ada gangguan listrik jantung, tapi memang seringkali misalnya kok jantung saya rasanya cepat sekali ya, misalnya apalagi sekarang kita punya smartwatch ya, jadi kita bisa lihat tuh, oh detak jantung kita 150, kok cepat sekali padahal kita sedang duduk, misalnya seperti itu. Dan itu bisa disebabkan oleh kelainan listriknya sendiri, atau bisa disebabkan oleh misalnya yang tadi, ada kelainan dari klep jantungnya, ada kelainan bocor jantungnya, atau misalnya sumbatan di arteri koroner atau pembuluh darah yang mensuplai jantung. Apapun yang mengganggu jantung bisa muncul manifestasi klinis yang berbagai macam, bisa berdebar, nyeri dada, sesak nafas, dan itu bisa harus benar-benar dikonsultasikan ke dokter karena penyakit jantung ini kadang-kadang mimikri, jadi bisa mirip satu sama lain seperti itu. Oke, Dok, ini sebelum kita lanjut, ini ternyata sudah ada penelpon, Dok. Ini sepertinya kita harus sapa terlebih dahulu penelpon kita. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Pagi, saya dengan Pak Abbas di Ambon. Pak Abbas di Ambon. Wah, jauh sekali Pak Abbas. Terima kasih sudah menghubungi kami. Silakan Pak Abbas. Pak Abbas. Ini Pak Dokter, saya mau tanya. Soalnya saya ini kan jantung sering di dada ini dia berdebar. Baru kadang itu dia bisa itu badan sampai kadang lemas. Apa itu pengaruh? Bisa pengaruh lambung atau pengaruh paru? Maksudnya jantungnya sering berdebar sehingga bisa pengaruh ke lambung atau paru-paru gitu ya, Pak Abbas ya? Iya, soalnya dia bikin saya kan kadang lemas. Bagaimana Pak Abbas? Bikin saya itu badan lemas. Badan lemas, oke. Iya. Oke, Dokter Max, ada yang ingin ditanyakan ke Pak Abbas di Ambon? Iya, Pak Abbas. Pak Abbas pernah ini sampai keliengan, puyeng gitu sampai hampir pingsan? Tidak. Tidak ya. Oke, tapi kalau ada nyeri dada seperti itu ada juga dirasakan. Hanya ada karena pernah bulan 2 kemarin benturan dengan motor tuh. Tapi saya sudah ke rumah sakit, sudah periksa katanya tidak apa-apa, jantung. Oh. Okay. Sudah pernah direkam jantung Pak Abbas? Direkam jantung, minimal diperiksa oleh dokter untuk direkam jantung? Sudah pernah. Oh, dikatakan normal ya? Iya, normal. Oke. Sudah jelas Dokter Max? Atau yang ditanya lagi? Sudah jelas ya? Sudah. Baik, terima kasih Pak Abbas di Ambon sudah menghubungi kami pagi hari ini. Saya sehat terus dan salam untuk keluarga besar di Ambon. Terima kasih Pak Abbas, kita akan coba jawab. Silakan Dokter Max. Ya, terima kasih. Untuk kasus yang Pak Abbas ini memang seringkali kita temui di poliklinik ya. Jadi ketika pasien itu datang, kondisinya sedang normal, sedang tidak ada masalah. Jadi ketika dilakukan rekam jantung, ya hasilnya normal juga. Nah, inilah yang diperlukan untuk kita mengedukasi pasien, apakah ketika diri pasien itu berdebar, sebaiknya segera diperiksakan, supaya minimal dilakukan rekam jantung. Kenapa? Aritmia atau misalnya kelainan irama jantung. Apabila kelainan Pak Abbas adalah aritmia ya, atau kelainan irama jantung. Bisa yang terlalu cepat, bisa yang terlalu lambat, atau kadang-kadang tidak beraturan denyut jantungnya. Tapi itu pun bisa normal. Jadi mungkin hanya muncul 30 detik lalu normal. Nah, itu yang mungkin dialami oleh Pak Abbas. Nah, kalau terjadi hal seperti ini dan terjadinya sering, kita punya sebenarnya modalitas, yaitu namanya Holter monitoring.
Holter monitoring ini bisa dilakukan sepertinya adalah seperti menaruh kabel. Jadi kita rekam jantungnya bisa dilakukan 24 sampai 72 jam. Bahkan kalau misalnya munculnya jarang-jarang sekali, kita bisa alat namanya untuk kita lakukan monitoring jangka panjang sampai 1 minggu bahkan sampai 1 bulan. Kenapa? Karena aritmia atau kelainan irama jantung bisa saja ketika ke poliklinik tidak muncul. Nah, itu yang sulit. Nah, kalau hal seperti ini kita butuh diagnostik tambahan, monitoring lagi seperti tadi. Jadi ada alat namanya Holter atau rekam jantung yang memang kita lakukan panjang. Alatnya bisa dipakai, kemudian dibawa pulang, atau misalnya ada beberapa rumah sakit yang memang harus dipakai di rumah sakit. Nah, itu nanti kelihatan apakah memang betul ada kelainan irama jantung atau tidak. Karena belum tentu yang berdebar adalah kelainan irama jantung. Bisa saja memang tadi misalnya ada kelainan pencernaan, ada paru-paru, ada kelainan yang lain-lain, atau misalnya orangnya pasien mudah panik dan lain sebagainya, kadang-kadang juga muncul keluhan-keluhan yang tadi subjektif yang seperti tadi. Jadi harus dipastikan dulu diagnosisnya karena sangat-sangat banyak. Oke, Begitu. harus dipastikan dulu untuk diagnosisnya supaya diagnosisnya ada tegak gitu ya dok ya, dan diketahui secara detail apa yang menjadi penyebabnya gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Pak Abbas sudah menghubungi kami di Bincang Sehati dan semoga sehat selalu dan salam untuk keluarga di Ambon di sana. Oke Dr. Max, nanti setelah break kita akan membahas tentang henti jantung itu seperti apa gitu ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, waspada henti jantung. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidaytv. Kita masih bersama dengan Dr. Max Roland Pargomgom Sinurat SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Eka Hospital Cibubur. Oke, Dr. Max, kita lanjut lagi dok. Kalau berbicara tentang jantung, salah satunya memang gangguan kesehatan yang kita alami adalah henti jantung. Nah, henti jantung ini sebenarnya apa ya, dok? Ya, jadi henti jantung itu mungkin sering kali ya, definisinya berbeda-beda. Tapi intinya adalah dia kehilangan secara mendadak fungsi jantung secara mekanik. Jadi kan tadi di sesi pertama kita udah bahas bahwa salah satu fungsi utama jantung adalah pompa. Jadi kehilangan yang terjadi secara tiba-tiba kemampuan untuk jantung untuk memompa atau mechanical jantung untuk memompa. Nah, itu terjadi secara tiba-tiba dan biasanya jika tidak tertangani dengan langsung dan juga secara profesional ya, atau orang-orang sekitarnya kurang bisa mengatasi dengan baik, ya akan berakhir dengan sudden cardiac death atau kematian jantung mendadak. Bedanya dengan serangan jantung yang sering kita ketahui oleh masyarakat umum apa dok? Atau sama atau berbeda atau gimana dok? Ya, serangan jantung adalah salah satu penyebab henti jantung. Dan jadi serangan jantung menyebabkan henti jantung menyebabkan kematian jantung. Jadi begitu. Jadi penyebabnya kalau henti jantung itu sebenarnya kalau kita bilang sudden cardiac death atau kematian jantung yang disebabkan henti jantung itu sebenarnya unexpected. Jadi sebenarnya biasanya orangnya atau orang-orangnya itu tidak, namanya unexpected, kita tidak tahu bahwa pasien-pasien ini sebenarnya memiliki riwayat jantung sebelumnya atau notabene dikatakan sehat. Ya mungkin atlet atau misalnya orang yang olahraga ya, mungkin di beberapa hari atau minggu belakangan ini mungkin kita tahu seperti ada atlet yang duluan ya meninggal dunia, itu juga karena henti jantung yang ada yang bisa ditangani, ada yang tidak. Nah seperti itu. Jadi tidak memang penyebabnya mostly atau penyebab utamanya di atas 75% memang masih adalah serangan jantung. Jadi makanya seringkali masyarakat sering tertukar gitu antara henti jantung, serangan jantung dan juga kematian jantung mendadak. Oke, berarti memang ada 3 ya, serangan jantung, henti jantung, dan kematian jantung mendadak seperti itu. Nah, sebenarnya faktor risikonya apa saja ini dok? Apakah kemudian dari
memang sudah punya riwayat jantung sebelumnya, atau kemudian dari range usia tertentu, atau mungkin gaya hidup juga, atau yang lainnya ini dok? Oh iya, jadi memang ada beberapa ya, kalau kita bilang range usia, ya kalau misalnya, jadi tiap range usia itu dia punya penyebabnya masing-masing. Jadi kalau kita bagi dua, kalau mau kita bilang bahwa henti jantung ini sendiri atau henti jantung mendadak ini bisa dibagi dua. Yang pertama adalah kalau dia di usia awal-awal, atau biasanya di usia ketika bayi lah, seperti biasanya ada kelainan bawaan. Atau biasanya di usia 45 sampai 70-an. Jadi udah usia-usia yang dewasa dan juga udah usia tua. Nah, tapi biasanya di usia lebih dari 45, di atas 40 tahun ini, biasanya penyebabnya memang serangan jantung atau ada sumbatan di arteri koroner yang tadi saya sudah katakan, salah satunya arteri koroner. Nah, itu memang serangan jantung penyebabnya. Tapi di usia-usia yang kalau secara paper atau penelitian itu ya, dia bilang kalau di usia 30-40 tahun, penyebab utamanya bukan merupakan sumbatan di pembuluh darah jantung, tapi biasanya karena genetik. Salah satunya genetik. Nah, genetik ini apa aja sih? Nah, bisa satu, gangguan listrik jantung yang tadi saya sudah katakan. Apa saja? Misalnya, mungkin kalau yang masyarakat pernah dengar, mungkin Brugada sindrom. Jadi misalnya dia ada kelainan di kanal-kanal otot jantungnya, ya, di kelainan di listrik jantungnya, atau long QT syndrome atau sindroma long QT, atau misalnya mungkin ini sedikit ini ya bahasanya medis, cuma yang kedua adalah kelainan misalnya pada atlet jantungnya tebal sekali, yang sering kita bilang adalah kardiomiopati hipertrofi. Jadi ini sering sekali pada atlet-atlet mungkin yang terbaru, mungkin kemarin yang Christian Eriksen ya dari Denmark kolaps di lapangan. Kemudian dulu juga ada Antonio Puerta dari strikernya Sheffield, itu juga seperti itu. Kemudian banyaklah ada Antonio Pierre Morosini, banyak sekali atlet-atlet yang henti jantung, dan memang ditenggarai penyebabnya adalah penebalan otot jantung tadi. Nah, penebalan otot jantung tadi dapat menyebabkan ya fungsinya tidak berfungsi dengan baik. Jadi ketika memompa, aliran listriknya, aliran darahnya juga terganggu karena listrik jantung, karena kan tebal sekali, jadi listrik jantungnya itu juga terganggu. Kemudian ya tadi ada juga pada beberapa atlet setelah dilakukan pencitraan secara MRI itu ternyata ada infiltrasi atau penumpukan lemak di dalam jantung itu sendiri. Makanya tadi saya bilang apapun yang terjadi di tubuh, bagian tubuh lainnya bisa terjadi pada jantung, infeksi, penumpukan lemak, kemudian penebalan otot, atau tersumbatnya pembuluh darah, seperti itu. Oke dok, dengan berbagai macam risiko yang tadi dokter sebutkan, sebenarnya penting bagi kita untuk mengecek kesehatan jantung kita secara berkala gitu nggak sih dok? Sehingga ketika tadi kita ngomongin tentang kematian jantung yang mendadak, ini kan sesuatu yang sangat mendadak sekali, tidak terprediksi sebelumnya. Apakah kemudian dengan pemeriksaan jantung secara berkala, ini kita bisa melihat faktor-faktor risiko yang mungkin saja terjadi, sehingga akhirnya tidak mengalami hal-hal buruk yang tidak kita harapkan itu dok? Ya, memang ada beberapa rekomendasi ya. Bahkan kalau di panduan dari Amerika, kita memang wajib untuk medical check-up screening rutin itu di atas 20 tahun tuh sebenarnya sudah karena apa? Makin bertambahnya ya zaman makin sekarang, kita juga mungkin olahraga makin berkurang ya. Ya sekarang sih mungkin lagi hype lagi nih olahraga karena banyak WFA dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan makanan junk food dan lain sebagainya, nah itu di atas 20 tahun baiknya seperti itu. Apalagi pasien-pasien atau memang atlet ya yang memang olahraganya resikonya tinggi ya, contohnya misalnya cycling, rowing, misalnya kano mendayung ya, olahraga yang membutuhkan intensitas yang tinggi sekali, heart rate atau denyut nadi kita dipacu. Nah kadang-kadang itu harus memang dibutuhkan 6 bulan sampai 1 tahun sekali ya pemeriksaan yang rutin ya. Kalau atlet check up rutin semuanya, bahkan sampai EKG, treadmill, ehokardiografi atau USG jantung, bahkan sampai MRI. Nah, tapi kalau untuk seperti kita ya, orang-orang yang misalnya kadang-kadang kan kalau saya bilang banyak nih atlet-atlet yang memang baru tercetus ketika pandemi, atlet-atlet pandemi ya. Jadi misalnya baru ketika pandemi.
sebaiknya memang harus dicek dulu. Karena kita kan waktu sebelum pandemi kita nggak pernah tuh naik sepeda puluhan kilo, ratusan kilo. Betul, betul. Nah, baiknya kita EKG minimal check up dulu lah, check up standar dulu, ada EKG, rekam jantung ya. Kalau dibutuhkan mungkin butuh treadmill, atau misalnya jika memang ada keturunan, misalnya henti jantung mendadak atau kelainan jantung di keluarga atau meninggal pada usia muda di keluarga, mungkin membutuhkan USG jantung atau ekokardiografi seperti itu. Oke, jangan pula menjadi mendadak atlet gitu ya Dok ya selama pandemi ini gitu ya. Oke Dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati. Kita akan coba bacakan dulu ya Dok ya. Ini dari @Rudi Kurniawan. Dok, kalau detak jantungnya suka berdebar-debar kencang sendiri, terus badan terasa ringan banget dan agak sempoyongan, itu kenapa ya? Oh, jantungnya suka berdebar-debar kencang sendiri, terus badan terasa ringan, terus agak sempoyongan, itu kenapa ini Dok? Gimana ini Dr. Marks? Ya, itu yang tadi sebenarnya mirip dengan semua pasien ya, Pak Abbas juga seperti. Jadi berdebar-debarnya dicari sendiri. Kenapa berdebar-debarnya ini terjadi? Ya, karena jantung itu biasanya adalah terkena imbas. Ya, jadi dia nggak akan berdebar sendiri. Biasanya ya, karena banyak juga penyebab yang tadi saya bilang. Memang kalau sudah ada kelainan bawaan, kelainan irama jantung ya bisa saja nggak ada apa-apa juga bisa berdebar sendiri. Nah, kalau misalnya berdebar sendirinya sampai cepat sekali, misalnya lebih dari 150, itu biasanya kan otot jantung kan dia butuh waktu ya untuk mompa seperti ini. Nah, kalau dia cepat sekali biasanya lebih dari 150, otomatis yang dipompa kan lebih sedikit. Nah, ketika lebih sedikit, otomatis tadi saya bilang bahwa jantung salah satu fungsinya adalah memompa ke organ-organ vital, baik otak, ya, paru-paru, ginjal dan lain sebagainya. Pompa jantungnya tidak cukup baik atau darah yang dipompakan tidak cukup untuk memperdarahi otak terutama. Nah, itu sehingga otak kalau kekurangan darah ya dia akan keliengan, sempoyongan, puyeng. Makanya tadi salah satu hal yang kita tanyakan pada penelpon Pak Abbas sebelumnya, apakah ada tanda-tanda seperti tadi, ya? Keliengan, sempoyongan. Nah, kalau misalnya udah sampai sempoyongan atau keliengan, tentu harus dicek ke dokter. Harus dicek juga karena tahu misalnya berdebarnya ada kelainan darah, anemia, atau gula, belum makan mungkin, belum minum ya. Jadi harus dicek juga karena biasanya berdebar itu kalau memang tidak ada kelainan jantung atau kelainan irama jantung, biasanya imbas dari yang lain-lainnya. Misalnya tadi kelainan darah, belum makan, gulanya turun, belum minum, atau kelainan elektrolit atau garam-garaman turun. Itu mungkin ya. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Rudi dan semoga sehat selalu. Terima kasih sudah menghubungi kami via DM Instagram kami. Oke, Dok. Kalau kita berbicara tadi kan kalau kematian jantung mendadak mungkin memang sudah tidak bisa diobati gitu. Tapi kalau kita ngomongin penyakit jantung Dok, misal serangan jantung atau henti jantung ini sendiri sebenarnya penyakit yang bisa disembuhkan secara total atau hanya bisa terkontrol gitu, dan apakah bisa terjadi berulang-ulang kali atau gimana ya Dok? Ya, kalau kematian jantung mendadak ya tadi ya sebenarnya kan dia unexpected, dan kalau unexpected, kalau memang itulah pentingnya mungkin ya, kalau sebenarnya mungkin Christian Eriksen bisa meninggal di tempat kalau misalnya memang timnya atau medikalnya itu tidak siap. Jadi pentingnya memang orang-orang yang di sekitar kita, terutama di Indonesia ini, kita harus edukasi lagi mengenai bagaimana sih melakukan bantuan hidup dasar. Baik, jadi yang dilakukan jangan sampai ke dokternya. Kalau sampai ke dokter ke rumah sakit sih kita bersyukur. Tapi misalnya kita lagi main bola, lagi main badminton, lagi main apapun lah olahraga, harus ada rekan-rekan kita yang memang piawai melakukan bantuan hidup dasar. Ya, jadi itu yang pertama. Kalau misalnya bisa, nah baru kita nanti telepon, sambil kita lakukan bantuan hidup dasar, kita minta orang untuk menelepon, baik pihak rumah sakit atau orang-orang yang bisa datang yang lebih ahli lah, supaya yang lebih advance datang. Nah, kalau itu yang bisa kita lakukan kalau mencegah henti jantung sampai jadi kematian jantung. Nah, kalau misalnya serangan jantung, ya otomatis sebenarnya serangan jantung itu bisa dicegah dengan pola hidup sehat. Ya, tadi juga di sesi sebelumnya sudah dikatakan bahwa olahraga yang cukup, ya, yang teratur. Jadi startnya pelan-pelan, jangan yang tadi saya bilang juga bahwa kita banyak atlet-atlet ya yang pandemik, jadi jangan langsung di-force, intinya seperti itu. Kemudian
istirahat yang cukup, nutrisi yang cukup juga ya, baik makanan dan minuman kita pilih, kemudian kita jaga baik dari komponen metabolik kita, misalnya lemak tubuh, kita cek selalu tekanan darah, lingkar perut kita, bagaimana nanti kalau kita medical check up kita akan ada kriteria-kriterianya ya, baik lemak dan lain sebagainya. Nah, itu kalau semuanya terkontrol, faktor resiko kita lebih kecil untuk terkena henti jantung dan juga kematian jantung. Intinya seperti itu. Meskipun penyebab utamanya adalah serangan jantung. Oke, berarti intinya disiplin mengontrol kesehatan tubuh kita terutama untuk jantung gitu ya, Dok ya. Oke, Dok. Nanti di segmen terakhir kita akan membahas beberapa mungkin makanan atau jenis makanan yang baik untuk kesehatan jantung kita supaya bisa juga meminimalkan risiko terjadinya gangguan kesehatan jantung gitu ya, Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, waspada henti jantung. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau di Instagram kami di @bincangsehat.tv. Masih bersama dengan Dr. Marks Roland Pargomgom Sinurat SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Eka Hospital Cibubur. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas, kalau tadi kan sudah kita jelasin ya, sudah dokter jelaskan tentang apa itu jantung, fungsinya, bagiannya, terus kemudian serangan jantung, henti jantung, bahkan kematian jantung mendadak seperti itu. Mungkin di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa jenis makanan yang baik untuk kesehatan jantung kita gitu ya, Dok. Yang pertama adalah kacang atau mungkin kacang-kacangan. Gimana sih, Dok, ini manfaat kacang untuk kesehatan jantung kita ini, Dok? Ya, kacang memang bagus sih kalau untuk kesehatan jantung. Jadi ada beberapa penelitian bahkan sudah meneliti bahwa untuk kacang sendiri ya, tapi memang kacang-kacangan ini jangan yang, terutama kacang-kacang yang digoreng ya. Kalau digoreng itu kan memang proses ya, jadi dia kadang minyak-minyaknya itu yang, apalagi penggunaan minyak berulang kali itu yang memang enak tapi untuk jantung kurang baik. Nah, itu 3-4 kali serving atau misalnya takaran yang kurang lebih 100-200 gram itu memang memiliki risiko relatif yang lebih rendah untuk jadi dibandingkan orang yang tidak makan kacang, ternyata lebih baik kalau kita makan kacang untuk populasi pasien-pasien untuk menghindari penyakit jantung koroner, stroke dan juga diabetes. Jadi nggak ada masalah sebenarnya kacang. Memang jika terlalu banyak kadang-kadang ada beberapa orang yang sensitif, misalnya ada terjadi penumpukan asam urat dan lain sebagainya seperti itu. Oke, intinya yang ya pas sesuai porsinya gitu ya, Dok ya, jangan terlalu berlebihan juga gitu ya. Yang kalau bisa jangan digoreng, apalagi digorengnya pakai minyak yang udah dipakai berulang kali ya. Enak di mulut, tidak enak di jantung gitu ya, Dok ya. Oke, Dok, yang kedua buah anggur gimana nih, Dok? Sama sebenarnya, anggur juga satu buah yang juga bagus. Sebenarnya buah-buahan tidak ada yang sangat spesifik bahwa tidak boleh buat jantung, tidak. Cuma memang kalau anggur, apalagi kita misalnya bahkan kalau misalnya ada orang yang bilang pisang itu juga tinggi gulanya, anggur juga tinggi gulanya, bahkan ada memiliki kandungan alkohol ya. Cuma kan kalau kita misalnya makannya sama ya, kurang lebih nanti bisa dikonsultasikan karena ini tidak bisa secara gamblang di misalnya 100 gram, 200 gram. Dipukul rata gitu ya, Dok ya? Ya, dengan populasi misalnya ada yang mohon maaf misalnya obesitas atau yang memang dia kurus sekali gitu, itu berbeda-beda. Tapi pada intinya untuk buah-buahan juga tidak ada masalah sebenarnya untuk jantung sendiri. Dan bahkan memang kita prioritaskan, misalnya pada pisang dia tinggi kalium, pada anggur juga kalau dilakukan memang dia ada, pada pasien-pasien yang tidak mau makan gulanya juga ada. Jadi bisa sebagai selingan lah, snack juga bisa kita berikan pada pasien-pasien. Dan memang sudah terbukti untuk melindungi jantung, untuk ada populasi yang tepat ya, nanti dikondisikan dengan dokter gizinya dan juga pasiennya sendiri. Gitu. Oke, berarti tidak ada buah spesifik gitu ya, Dok ya. Berarti apakah ini juga berlaku untuk beberapa buah atau sayuran yang lain, mungkin seperti apel, alpukat, ataupun juga tomat ini, Dok? Beberapa makanan juga katanya baik untuk kesehatan jantung ini, Dok. Ya, intinya adalah lemak itu juga ada yang baik ya, misalnya lemak jenuh dan juga lemak tidak jenuh. Jadi kalau misalnya kita
tidak bisa memilih karena memang ada kandungannya. Meskipun misalnya pada alpukat dia lemaknya banyak, kalau kita bilang lemak baiknya lebih banyak gitu. Cuma kalau kita juga makannya berlebih, misalnya kita makan misalnya sesuatu bahan yang berlebih, tentu saja akan di tubuh akan ada kalori yang berlebih. Nah, kalori yang berlebih itu akan bisa disimpan dalam bentuk lemak juga gitu. Nah, jika itu yang disimpan dalam bentuk lemak, sehingga kedepannya yang tadi kita bilang perlemakan itu bisa terjadi dimanapun, di hati, bisa di jantung juga, di pembuluh darah jantung. Jadi apapun yang berlebihan sebenarnya tidak ada yang terlalu baik. Kalau untuk baik bukan jantung saja ya, untuk organ-organ yang lain juga sama seperti itu. Oke, mungkin closing statement dok, singkat saja apa yang disampaikan ke pemirsa yang mungkin sekarang punya riwayat gangguan kesehatan jantung, terutama untuk yang mungkin serangan jantung atau henti jantung, apa yang harus dilakukan? Singkat saja dok. Ya, kalau baik, kalau misalnya memang kita membutuhkan, kita intinya belum pernah melakukan exercise ya, terutama exercise yang berat, saran saya memang cek dulu ke dokter. Karena jangan misalnya kita memang ingin misalnya lakukan aktivitas hanya karena melihat orang di sosial media. Tentu kesehatan jantung kita memang harus kita concern utama kita. Kalau misalnya memang dari pemeriksaan dokter dan juga pemeriksaan EKG dan juga apabila dibutuhkan pemeriksaan lain juga aman, silahkan, tidak ada masalah. Kemudian tadi nutrisi juga harus cukup, istirahat juga harus cukup ya. Kemudian selain itu ya tadi, kalau misalnya kita merasa capek, kenali diri sendiri. Karena sekarang kita ada smartwatch dan lain sebagainya, jangan dipaksakan. Nah, itu aja sih pesan saya ya. Jadi kontrol dulu dokter, nutrisi dan juga istirahat. Oke, kontrol diri gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Dr. Max Roland Pargongom Sinurat, SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Eka Hospital Cibubur. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Saya sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Eka Hospital Cibubur. Selamat pagi Dr. Max. Terima kasih, selamat pagi. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsahati.tv dan tetap disiplin 5M protokol kesehatan. Saya Radha Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.